Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Air Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan kelima dalam pembahasan fluida tak bergerak dengan subbab adhesi dan kohesi. Untuk itu marilah kita menuju ke materi yang kita bahas. Baiklah, kita menuju ke adhesi dan kohesi ya. Adhesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel atau molekul-molekul yang tidak sejenis ya. Contohnya, menempelnya air pada dinding gelas. Jadi air dan gelas itu tidak sejenis. Itu menempel, dia sulit dihilangkan ya. Itu karena gaya adhesi ya, tidak sejenis. Jadi supaya air itu bisa lepas dari dinding gelas, maka gelasnya itu waktu masih basah itu nggak bisa langsung kering, jadi harus diserbeti. Atau menempelnya air pada badan kita kalau mandi ya, itu nggak bisa hilang langsung, jadi harus dihilangkan menggunakan anduk. Nah itu ya, itu adalah adhesi. Badan kita dan air itu tidak sejenis. Nah sekarang kohesi ya. Kalau tadi adhesi, sekarang kohesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel, molekul-molekul sejenis ya. Ini contohnya adalah terjadinya butiran-butiran raksa atau air raksa, artinya tarik-menarik antara partikel yang sejenis sama-sama raksanya itu sangat kuat, sehingga mudah sekali mereka dilepaskan ya. Jadi butiran-butirannya itu seperti kelereng kecil-kecil begitu ya. Jadi dia tarik-menarik antara molekul-molekul dia sendiri yang sejenis itu. Nah ini akan banyak terjadi pada peristiwa-peristiwa berikutnya yaitu ya. Tegangan permukaan. Apa terjadinya tegangan permukaan ini? Akibat adanya gaya tarik menarik partikel-partikel sejenis, kohesi membuat permukaan zat itu tegang ya. Adanya gaya tarik menarik partikel-partikel yang sejenis, adanya kohesi. Besar tegangan permukaan sebagai berikut. Gamma sama dengan gaya dibagi 2 kali L. L itu panjangnya ya, panjang permukaannya itu. Nah, nanti akan kita beri contoh. Gamma itu sama dengan tegangan permukaan zat cair atau fluida, satuannya Newton per meter. Newton dibagi panjangnya, berarti ini Newton, ini panjangnya. F adalah gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja pada fluida itu. L adalah panjang permukaan yang mengalami tegangan, panjang permukaan fluida yang mengalami tegangan ya. Jadi sekali lagi, gamma sama dengan F per 2L, 2 permukaan ya, 2 panjang permukaan ini panjang ya. Kita coba untuk melihat contohnya. Ini untuk mengangkat jarum ya, jarum yang ada di dalam air itu yang berada di permukaan zat cair diperlukan gaya tambahan. Ini karena apa?
jarum saja itu berarti tidak ada permukaannya. Tapi kalau ada permukaannya, ada gaya tambahannya ini sebesar 2000 dina. Ya, itu 2000 dina. Panjang jarumnya itu 5 cm. Lalu ditanyakan, berapakah tegangan permukaan zat cair tersebut? Nah, ini kita coba untuk memakai rumus ini tadi. Tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi 2 kali panjang bendanya. Ya, ini F itu ada 2000 dina. Ya, dina dengan Newton beda. Ini adiknya yang kecil ini ya. 1 Newton sama dengan 10⁵ dina. Yaitu 1 Newton itu. Berarti masuk di sini 2000, ini 2, ini L panjangnya pakai senti saja karena ini pakai dina tadi, ini pakai dina. Maka diperoleh di sini ada 2000 dibagi 2 kali 5, 10 ya. Maka hasilnya di bagian yang dari hasilnya ini tegangan permukaannya jadinya ada 200 dina per sentimeter. Ya, boleh jadikan Newton asal ini meter, boleh, hati-hati tapi ya. Nomor 2, kita coba lihat nomor 2. Jadi rumusnya tegangan permukaan adalah F dibagi 2L. Kita lihat ini. Nah, ini ada 2 permukaan loh, permukaan di depan dan permukaan di belakang sana yang menghadap ke sana. Ini menghadap ke kita ya, permukaannya ada 2, makanya ada 2 permukaan. Kawat berbentuk U, nah ini berbentuk U, nah ini berbentuk U ya, dimasukkan ke dalam air sabun dan kemudian diangkat seperti gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya, dimasukkan kemudian diangkat, jadinya ini ada sabunnya, ada lapisan air sabun. Panjang kawat AB, ini panjang kawat AB itu 10 cm dan masanya, masa kawat ini longgar ini ya, ini longgar. Jadi kalau dilepas itu jatuh ya, jatuh. Ini pun ditambahi bandul ini ya, agar ini setimbang. Kalau nggak diberi bandul, ini katut ke sana ya, ini supaya setimbang. Panjang kawat AB sebesar 10 cm dan masanya 0,1 gram. Awas, G 10 meter per sekon kuadrat. Bila tegangan permukaan selaput air sabun itu 0,03 Newton per meter, berapa besar beban W agar setimbang? Ya, gamma atau tekanan permukaan itu sama dengan besarnya gaya dibagi 2 permukaan. Tegangan permukaan sudah ada ini. Jadi ini tegang, ini kena angin pun tidak apa-apa ini. Jadi lapisan air sabun ya. Ini 0,03 itu terdiri dari massa kawatnya itu ya. Kawatnya itu MAB ya dikalikan G itu yang akan mengisi gaya di sini, ditambah W baru dibagi 2 kali 10 jadikan dalam meter ya, kali 10⁻³ maka W
W itu sendiri sama dengan berapa? Berarti ini nanti ini yang bawah dikalikan dulu. Jadi ini dimasukkan 0,3 kali ini di sini ya. Terus dikurangi ini ya, dikurangi AB MAB kali D, dikurangi di sini tempatnya ya. Itu W. Jadi W itu sama dengan perkalian yang bawah ini kali 3 dikurangi MAB kali G, itulah W. Isinya itu W. Maka W diperoleh di sini ada silahkan dikalikan dulu ya, 0,03 kali 2 ini nyaur di sana ya, atau 0,2 ya. Ini kali ini kan tinggal 0,1 kali 2 0,2 kali 0,03 dikalikan dulu, nanti dikurangi ini ya. Massa AB itu masih dalam bentuk gram, jadikan kilo kali 10 pangkat min 3 ya, kemudian kali G nya 10 ya. Maka diperoleh hasil perhitungan ini, hasilnya adalah beratnya beban ini sebesar 0,005 Newton ya, itu. Jadi adanya tegangan air sabun ini, maka dia bisa bertahan. Ini tambah lagi ya, turun bisa kalah ini ya. Jadi ini cukup di sini setimbang. Setimbang itu berarti ada tekanan permukaan yang ke sana, itu bebannya adalah W juga beratnya ini, karena berat ini juga harus diperhitungkan ya. Maka besarnya W adalah 0,05 Newton. Oke. Berikutnya, nah ini sekarang ada lingkaran kawat berada di air. Itu kalau berada di meja berarti yang berpengaruh hanya W-nya. Kalau berada di air, awas, air sendiri juga punya tegangan permukaan. Kalau diambil, maka F itu punya tugas satu, mengambil beratnya ini sendiri, juga mengangkat tegangan permukaan. Jadi double nanti ya. Oke. Kawat melingkar dengan diameter 10 cm berada di permukaan air sabun. Untuk mengangkat kawat melingkar atau gelang ini diperlukan gaya total. Ini gaya total ada 2 kali 10 pangkat min 3 Newton ya. Massa gelang aslinya ya cuma 0,1 gram. Nanti massa kali gravitasi ketemu beratnya. Beratnya itu hanya masih untuk mengangkat ini toh, belum tegangan permukaannya ya. Percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapa besar tegangan permukaannya? Berapa besar? Nanti permukaan ini nggak doli, ya ada tegangannya. Ya, ini penulisannya. Tegangan permukaan sama dengan berat totalnya itu ya, beratnya itu dibagi 2 kali permukaannya. Jadi permukaannya ada 2 ini, permukaan atas dan permukaan yang bawah. W total dikurangi W gelang, itulah yang disebut tegangan permukaan dibagi 2 kali kelilingnya. Jadi panjangnya itu berupa keliling. Keliling ya. Ini F-nya ya, W total itu berapa, ini
V total tadi. Nah, ini ada masuk di sini dikurangi M kali G, ini masanya kali G nya 10. Ini awas jadikan kilo dulu ya, kali 10 pangkat min 3. Ini kali 10 pangkat min 3 kali 10 dibagi 2 kelilingnya ada ke nomor 3 ya, kelilingnya itu 2 kali 10, kelilingnya itu PR kuadrat ini karena berupa lingkaran ya, panjangnya itu berupa keliling lingkaran ya, 2 kali keliling lingkaran. 2 itu rumusnya ini ya, ini keliling. Nah terus dijadikan dalam satuan yang sama ya, satuannya harus besar semua. Berarti ini diperoleh ini hasilnya itu ini hasilnya bukan 5/pi tetapi 0,0475 0,0475/pi ya, per pi itu. Atau boleh dikalikan 10 pangkat min 3 ini juga boleh. Jadi hasilnya dulu ya, hasilnya ini adalah setelah saya hitung kok 0,0475/pi ya, Newton per meter dari hasil ini ya. Tuh, tolong dihitung sungguh-sungguh ya. Pi biar tetap pi saja ya, karena pi ini munculnya karena ini lingkaran ya, lingkaran itu panjangnya itu 2pi r ya. R nya sudah ada tadi, R nya itu separuhnya ini, kalau ini kan diameter ya, itu ya. Oke, begitu. Jadi untuk mengangkat ini nggak cukup beratnya lingkaran kawat, nggak cukup karena harus melawan juga tegangan permukaan. Makanya di sini ada tegangan permukaan untuk ya. Oke, hasilnya ini tolong dihitung sendiri ya, hitung sendiri. Berikutnya kapilaritas ya. Kapilaritas adalah naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Pipa kapiler itu apa? Yaitu pipa rambut, pipa yang sangat kecil-kecil. Pipa rambut itu namanya pipa kapiler, yang dipengaruhi oleh gaya adhesi dan kohesi. Apabila gaya adhesi lebih besar, gaya adhesinya itu besar bila dibandingkan kohesi, maka permukaan zat cair dalam pipa kapiler naik ya, permukaan zat cairnya itu naik. Biasanya kan permukaan zat cair dalam pipa yang besar itu rata ya, antara di luar dengan di dalam itu sama. Tapi ini enggak, karena pipanya ini kecil ya, pipanya kecil, pipa rambut, maka yang ada di dalam pipa itu naik. Tuh, kalau ini adhesinya lebih kuat. Kalau adhesinya lebih kuat itu naik dari permukaan ini. Jadi ini berapa besarnya naiknya ya, berapa besar naiknya. Nah, kita lihat dulu tegangan permukaan, atau di sini gamma sin theta ya, gamma sin theta ini saling meniadakan sepanjang keliling lingkaran penampang tabung. Jadi ini
saling meniadakan dengan sini, ya, bertolak belakang. Yang di sini juga ya. Pokoknya sepanjang keliling itu saling meniadakan. Tegangan permukaan gamma cos ini gamma cos, ini gamma cos. Tegangan permukaan gamma cos sepanjang keliling lingkaran penampang tabung kapiler dijumlahkan, ya, ini jumlahkan sepanjang keliling ini permukaan ini, dan menghasilkan resultan yaitu tegangan permukaan gaya untuk mengangkat ini, ya, gaya sama dengan gamma cos theta itu tegangannya kali kelilingnya itu gayanya, ya, itu sepanjang keliling permukaannya tabung, di mana kelilingnya itu adalah 2πr, ya, ini sepanjang keliling 2πr. Kita lihat langsung. Nah, selanjutnya antara W dan F terjadi kesetimbangan. Kita lihat dulu antara W dan F itu, ini W-nya nih, W-nya air itu kok terangkat di sini, ya, berarti W-nya yang di atas permukaan ini. Jadi W-nya ini dengan ini, ya, dengan jumlah ini nanti setimbang, ya. Kita lihat W dan F terjadi keseimbangan. Sigma F sama dengan 0, setimbang, ya. Berarti W dikurangi F, karena yang adanya F dan W ini sama dengan 0. Ini 0-nya kurang, ini 0-nya, ya. Maka dipindah di sini, W tetap, ini dipindah ke sini, plus W itu M kali G, itu masanya air yang di atas permukaan itu. Ini masanya air yang ada di atas permukaan ini tidak dihitung, ini yang dihitung, ya. Ini M kali G. Nah, sedangkan gaya yang menarik ke atas itu gamma tegangan permukaan cos theta kali L. Jadi yang ini yang menarik ini gamma cos theta kali ini kelilingnya itu, nah, itu yang disebut dengan gaya yang mengangkat zat cair itu, ya, kali L. Ini tinggal meneruskan bawahnya. M adalah rho V kali G. Ini tetap, ini adalah panjang keliling 2πr. Ini volume adalah luas penampang kali tingginya Y. Ini kita lihat tingginya Y ini, ya. Ini volumenya berapa, itu luas penampang kali Y, ya, itu. Maka ini nanti sama dengan ini, ya. Terus luas penampang itu adalah πr kuadrat, ya, πr kuadrat kali Y kali G. Yang di sini tetap. Berarti kalau kita ngambil Y-nya saja, G-nya harus pergi, R-nya bisa salah satu dihilangkan, ya, tret, hilang, ya. Kemudian P-nya ini dicoret, ini, ya, sehingga diperoleh Y sama dengan ini yang di sini, ya, 2. Ini ada 2-nya karena 2-nya masih utuh, 2-nya ini masih utuh. 2 gamma cos theta, 2 gamma cos theta. Di sini yang belum kecoret rho G, R-nya masih ada 1, ya. Ini
rumusnya. Tinggi air yang di dalam pipa, kapiler, Y sama dengan 2 gamma cos theta, ya ada 2-nya, 2 gamma cos theta dibagi rho GR, ya. R itu ada jari-jari kelilingnya. Ya, itulah naiknya air di dalam pipa kapiler. Kalau pipa biasa ya nggak bisa naik, ya nggak bisa naik. Sekarang kalau kohesinya itu lebih besar, kalau gaya kohesinya lebih besar dibandingkan gaya adhesi, menyebabkan permukaan zat cair turun, ya. Ini permukaan zat cairnya, tapi kalau dimasuki rambut, maka permukaannya di sini nggak sama dengan di luar, ya. Ini turun. Nah, sama rumusnya sama aja, ya. Ini contohnya kalau kohesi lebih besar dibandingkan adhesi, ya. Ini misalnya air raksa atau raksa. Turunnya permukaan zat cair terhadap permukaan zat cair di luar tabung kapiler besarnya sama dengan rumus naiknya zat cair pada pipa kapiler. Rumusnya tetap sama, yaitu niru-niru ini. Z sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Awas, rho massa jenis zat cair, satuannya besar ini, ya, dan R harus pakai satuan besar juga. Begitu, ya. Rumusnya sama saja, ya, sama saja. Cuman kalau kohesinya lebih besar itu turun. Kalau adhesinya yang lebih besar itu merambat naik, ya, dibandingkan di luar tabung. Oke, kita coba untuk melihat contohnya, ya. Contoh problem: 2 pipa kapiler memiliki luas penampang dengan perbandingan 1:4. Keduanya dimasukkan tegak lurus permukaan air. Berapakah perbandingan kenaikan air pada pipa yang pertama dengan pipa yang kedua? Yuk, pakai perbandingan biar sederhana, ya. A1 dibanding A2 sama dengan PR1 kuadrat dibanding PR2 kuadrat. Masuk ini 1, ini 4, ini R, P-nya bisa coret, ya. PP-nya dicoret. Nah, R1 kuadrat dibanding R2 kuadrat, ya. Maka R1 dibanding R2 sama dengan akar 1 dibanding akar 4, atau akar 1 itu tutup 1, akar 4 itu 2. R1 dibanding R2 itu 1 dibanding 2. Masuk sekarang, ya, karena yang ditanyakan bukan ini, ya, tapi berapakah perbandingan kenaikan itu Y, kenaikan air zat cair itu, ya. 2 gamma cos theta per rho GR1, 2 gamma cos theta per rho GR2, ya. Ini sama, sudutnya sama, gamanya sama, ya, karena menggunakan zat cair yang sama, ya. Ini coret, maka 1. Ini sama, ya, rho G itu ya sama. Ini yang nggak boleh dicoret R-nya, ya. 1 dibagi
1 ya, dibanding 1 dibagi 2. Berarti hasil terakhirnya nanti Y1 dibanding Y2 itu sama dengan 2 dibanding 1 ya. Hasil terakhirnya 2 dibanding 1. Awas loh, ini naik ke atas, ini naik ke atas ya, karena dia pembagi. Begitu ya, tentang kapilaritas. Berikutnya masalah viskositas dan hukum Stokes ya. Viskositas, kekentalan fluida, hukum Stokes ya. Gesekan yang terjadi pada fluida akibat dari kekentalan itu disebut viskositas ya. Dengan satuan poise atau dine sekon per cm kubik atau newton sekon per meter persegi atau sentimeter persegi. Apabila terdapat benda misalnya kelereng dijatuhkan ke dalam fluida, dijatuhkan ya, seperti ini, jatuhkan, misalnya fluidanya itu oli, lama kelamaan kelereng itu bergerak lurus beraturan atau GLB. Kalau baru jatuhkan ya tidak bisa GLB, masih gerakannya dipercepat ya, tuh. Kemudian dan saat ini terjadi kesetimbangan antara gaya berat V dengan ini gaya Archimedes ditambah gaya Stokes. Jadi kalau terjadi GLB ada keseimbangan antara gaya berat kelereng melawan dengan gaya Archimedes dan gaya Stokes ya. Maka ini rumusannya. Ini W berat benda, berat kelereng dilawan oleh gaya Stokes, dilawan juga oleh gaya Archimedes ya, sama dengan M kali A, tapi untuk itu kita membahas GLB, A-nya nggak ada, 0. Maka ini W ganti M kali G. Gaya Stokes itu rumusnya 4 pi no RV min massa jenis zat cair atau fluida kali volume kali G. Gaya Archimedes yang kemarin ya dibahas itu sama dengan 0. Maka isinya di sini ya, ini untuk mencari 6 pi RV, 6 pi RV. Oh, ini ketinggalan ini. Seharusnya kurang ya. Ini belum ditulis ini. Seharusnya ditulis ini ya. No, seperti N kakinya panjang 1 ini. Berarti tulis ini no. Ya, 6 pi RV ya. Kemudian karena ini pindah ke sana ya, plus ini yang min ini loh, ini ada min ya. Ini awas, ini rho massa ya, berat ya, massa itu rho V, makanya ini rho-nya itu ditaruh jadikan 1 biar mudah. Ini ada V ada G ya. Rho benda dikurangi rho fluida dikalikan V kali G. Maka no itu, kekentalan itu adalah sama dengan 2/9 ya,
GR per V, jadi ini dipindah ya, no-nya tinggal di sini ya. GR per V, rho benda dikurangi rho fluidanya ya, atau ini boleh dipindah di sana, ini turun ya kalau ingin mencari kecepatan. Inilah rumusnya yang kita bisa mencari kecepatan ini ya, bisa mencari kecepatan. GLB-nya itu dapat dicari. Oke. Ya, jadi ini ada dua gaya yang melawan, gaya berat ya. Dan kalau itu GLB berarti ini Fs ditambah Fa dikurangi V harus sama dengan 0 seperti ini. Tuh. Oke. Kita coba untuk melihat sini. Problem air bersuhu 20 derajat Celcius memiliki viskositas 10⁻³ Newton sekon per meter persegi. Terus dijatuhkan sebuah kelereng ke dalam air yang memiliki massa jenis kelereng itu 1 gram per centimeter kubik. Massa jenis air ini ya 1 gram per centimeter kubik, sedangkan massa jenis kelereng itu, wah ini kebesaran kelereng itu. Kalau kelereng itu ya sekitar kalau air itu 1, kelereng bisa mungkin 1,5, nggak sampai 10 ya. Ini kebesaran ini, besaran ya, nggak apa sementara. Apabila jari-jari kelereng ada, ya, pertanyaannya berapakah kecepatan kelereng saat terjadi GLB? Ya, kecepatannya itu loh. Nah, ini rumusnya yang tadi sudah kita bahas bareng, ya. Ini sekarang dibalik, ini V-nya sana, ini ganti turun. Nah, ini ya. V 2/9 10 ini, R-nya ini awas ya, ini rho-nya ini, no-nya itu ada ini nih ya, ini masuk, ini nggak apa-apa kebesaran, nggak apa-apa, biasanya sekitar kalau ini 1000 ya ini 1500 lah, yang penting tenggelam, kelereng itu tenggelam. Ini kebesaran ya, masukkan ini 2/9, ini mas, ini dipangkatkan 2 berarti 10⁻⁴, ini ada 10⁻³ ya, 10⁻⁴ kali 10 itu tinggal 10⁻³ ini 10⁻³ bisa hilang nih, tret gitu ya, hilang ya. Ini tinggal angka 1. Ini kebesaran misalnya saja pakai 2000 masih kebesaran ya, 2000 itu ya, pakai besaran ini ya, hitung seret. Sementara pakai ini aja enggak apa-apa, pakai ini 9000 ya, 9000 coret dengan ini hilang, ini tadi 1 berarti ada 1000 meter per sekon. Wah, besar sekali ya, ada 1000 meter per sekon ya. Jadi massa jenis kelereng itu kebesaran ya, sehingga ini hasilnya menjadi 1000 meter per sekon. Oke, lanjut berikutnya, tinggal terakhir ini ya, 2 buah bola logam sejenis memiliki perbandingan jari-jari 1/2 dan keduanya dijatuhkan
ke dalam minyak goreng. Wah, lereng kalau dimasukkan minyak goreng. Berapakah perbandingan kecepatan saat terjadi GLB? Rumus ya, awas ini ditaruh di bawah karena di V ini di atas. V1 dibanding V2, rumusnya biasa ini kita tulis lagi. Terus ya, karena cacarnya sama, jadi tidak berubah sudutnya ya, sudut kontaknya. Cuman ini pakai R1 kuadrat, ini R2 kuadrat ya. Sehingga diperoleh 1/2 dibanding 2/2. Hasilnya 1 dibanding 4 kecepatannya ya, kecepatan pada waktu GLB. Demikian, semoga cita-cita kita tercapai ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.